Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan kami seperti biasa dari tim Padepokan Mongbodas, dan juga seperti biasa kita akan membawakan konten pengobatan, pembersihan dan segala macamnya. Juga kali ini kita menerima request dari saudari kita yang ada di jiran sana, yang ada di Malaysia sana, yang ada di daerah Johor. Ya, yang mana beliau meminta kepada kami untuk pembersihan, karena selama ini alhamdulillah beliau juga menjalankan amalia dari guru kita semua. Cuman kendalanya ketika beramalia katanya belum pernah selesai. Jadi sampai sekarang ini memasuki yang ke 42 kali. Jadi kalau secara logika ya terlalu banyak kegagalan demi kegagalan yang dialami, yang katanya kebanyakan yang gangguan-gangguan dari gangguan gaib. Untuk itu nanti kita akan menarik dari sisi gaibnya, apa penyebabnya, dan juga saya nanti akan mencoba untuk menarik gaib yang ada di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Ibu Nur Aina ini. Mudah-mudahan dilancarkan. Nanti kita akan komunikasi, kita akan telusur apa penyebabnya dan bagaimana, karena alhamdulillah beliau ini yang asalnya sebagai seorang mualaf, mudah-mudahan dengan wasilahnya mediumisasi ini beliau dalam menjalankan amalnya bisa istiqomah. Amin. Berada terus dalam barisan guru kita semua, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tubuhnya tidak sekali ada dalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat ini tergantung dengan tidak bisa hanya yang saya panggil yang bisa masuk ke dalam tubuh media penyusup, baiknya ada di luar maupun di dalam tubuh media semua karena itu penyusup Allah. Subhanallah. Untuk yang mengaku-ngaku bisnisnya semuanya mengaku seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana saya minta energi gaib, makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Ibu yang paling berkuasa yang ada di dalam tubuh Ibu Nur Aina, yang paling tahu untuk penyebab dan yang mengganggu yang ada di dalam tubuh yang paling berkuasa. Saya minta apabila ada benteng-benteng yang menghadap berapapun lapisannya semua jebol Allah, tidak ada yang bisa bertahan ketika saya tarik semua tersedot keluar dari dalam jasadnya, tembus masuk ke dalam genggaman Allah. Sama yang ada di dalam tubuh semua energi yang masih tersisa di dalam tubuhnya semuanya Allah cukup. Allah Kenapa Pak Cik panggil saya?
Tidak ada apa-apa. Ini dengan bangsa apa? Jin. Bangsa jin. Sampean yang ada di dalam tubuh ibu ini sebagai apa? Penjaganya. Penjaganya. Nah, bahasa Indonesianya normal biasa. Allah mengerti apa yang saya ucapkan dan bisa berbicara. Allah sebagai penjaganya. Penjaganya dari apa? Dari gangguannya. Dari gangguan-gangguannya. Sampai yang paling berkuasa di dalam tubuh ini. Ya, saya tahu semuanya tentang orang itu. Oh, sampai tahu semuanya tentang orang ini. Tahu tentang apa? Boleh dijelaskan? Tahu juga tentang isi hatinya. Tahu juga tentang isi hatinya. Nah, ini sekarang kan beliau minta kepada kami untuk apa? Kan ceritanya beliau ini lagi menjalankan amalia. Tentu sampean juga tahu amalia apa yang sedang dijalankan. Ya, saya tahu. Terus kenapa kegagalan demi kegagalan terus berlanjut, gangguan-gangguan? Ya kalau misalnya satu atau dua kali gagal itu mungkin wajar, tapi kan ini sampai 42 kali kegagalan, ya mungkin menurut kita nggak wajar. Itu bisa dijelaskan bagaimana itu? Pertama, dia masuk agama ini karena ada maunya. Karena ada maunya. Maunya apa? Karena rasa, bukan karena dari hati. Jadi hatinya belum masuk ke Islam. Begitu. Kedua, tentang amaliannya. Apakah dia meminta izin dulu sama suaminya? Terus? Walaupun ditolak, seharusnya adabnya dulu dipakai. Lanjut. Dia juga punya pegangan dari leluhurnya. Yang paling dia takutkan adalah kemiskinan. Terus apa lagi? Apa lagi yang mau diketahui? Ya ini katanya ketika menjalankan amalia banyak sekali gangguan-gangguan yang terutama dari hal-hal gaibnya. Itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau dari hal gaib itu wajar. Dia terlalu mencerna hal-hal di sekelilingnya, seolah-olah itu kenyataan, padahal halusinasi dia. Gitu. Selain itu, kembali lagi ke adab. Minta izin dulu sama suaminya. Mau diizinin ataupun enggak, itu urusan nanti. Adabnya dipakai dulu. oh jadi beliau ini ketika menjalankan amalia itu tidak atas restu suami, intinya seperti itu. Ya. Nah, selain itu, apakah mungkin dari pihak suami juga, ya mungkin katakanlah dari dari pihak suami juga ada yang ikut campur? Tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Jadi solusinya hanya itu, izin terhadap suami. Nah, selain itu di dalam dirinya ini di dalam tubuhnya ini juga banyak terdapat hal-hal gaib atau makhluk-makhluk seperti sampean selain hodam-hodamnya. Banyak. Dari makanan-makanan dulu, makanan haram, makanan yang dibeli dari uang haram,
Gitu. Itu mempengaruhi. Jelas mempengaruhi. Balik lagi ke hatinya dia masuk agama ini karena apa? Perbaikin lagi hatinya. Ya mungkin intinya diperbaiki niatnya seperti itu. Oke. Selain itu ya ini menurut cerita beliau bahwa ketika menjalankan amalia yang disebutkan tadi banyak sekali gangguan-gangguan. Selain gangguan gaib juga gangguan-gangguan yang ada di lingkungan di sekitarnya. Itu juga bagaimana ceritanya? Mungkin kalau misalnya panjenengan tahu. Kalau secara pendapat saya, Ya, energinya sudah sampai, mungkin dari produk, mungkin dari kebaikan dia, wajar itu anggap aja ujian. Apakah dia lupa dengan kesenangannya dulu? Apakah dia ingat dengan orang-orang kecil dulu? ya. Kenapa sekarang harus jadi perhatian orang lain? Kenapa saat diperhatikan orang lain dia tidak terima? Ini masalah sifat-sifat manusia yang selalu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Ya. Lanjut. Untuk keadaan di tempatnya bagaimana? Di rumahnya? Apa ada hal juga yang bisa dikatakan sesuatu hal yang menyimpang dari agama yang kita anut ini atau bagaimana? Tentu ada. Macam apa itu? Apa yang dia simpan di dalam lemari, apa yang disembunyikan dari keluarganya, untuk apa itu? Apakah segitu takutnya untuk menghadapi masalah sampai barang-barang seperti itu dipercaya terus-menerus dengan alasan dari leluhur? Nah, jadi sampai itu khodam dari mana asalnya? Saya adalah khodam dari orang tuanya. Khodam dari orang tuanya. Saya sudah masuk rombongan beliau. Saya sudah muslim. Oh, sampai udah muslim? Siapa yang memuslimkan dulu? Ada seseorang dari antara teman-teman kalian. Berarti jenengan sudah dimuslimkan? Sudah. Saya sudah memperingatkannya. Saya sudah membisikinya. Tapi hawa nafsunya masih terlalu tinggi. Ketakutannya masih terlalu tinggi. Kalau memang panjenengan ini sudah muslim, kenapa ada di dalam tubuh? Karena saya yang menjaganya. Nah kan, saya tidak ada di dalam tubuh itu. Oh, ada di luar, tapi tetap menjaga gitu. Nah tadi kan yang saya tarik itu yang ada di dalam tubuhnya, goib yang ada di dalam tubuhnya. Terus kenapa bisa panjenengan yang hadir di sini? Kalau urusan di dalam tubuhnya bisa saya kuasai. Oh gitu. Berarti kalau misalnya panjenengan ini udah muslim, sudah punya nama? Sudah. Namanya siapa? Haji Rohman. Haji Rohman. Namanya Haji Rohman. Korinnya juga apa sudah pernah dimuslimkan? Sudah. Siapa yang memuslimkannya? Teman-teman sampean semua. Oh gitu. Berarti
kalau memang korinnya sudah muslim, terus panjenengan juga yang menjaganya sudah muslim, harusnya ya nggak tahu juga, tapi harusnya mungkin untuk hal-hal seperti itu tidak terlalu mendominasi, karena kan sampean dan semuanya juga sudah mulai bertugas untuk membantu itu. Tapi kenapa sampai sekarang hal-hal seperti itu yang katakanlah dikatakan oleh beliau itu kepada kami, hal-hal seperti itu masih mendominasi gitu, katakanlah hal gaibnya, gangguan-gangguan dari gaibnya. Sudah saya katakan itu hanya halusinasi dia. Oh, halusinasi, intinya halusinasi. Seolah-olah saya ini bersih, itu yang membuat merusak konsentrasinya. Gitu. Nah, ini dia juga kan udah punya produk-produk dari beliau, itu ada efeknya, ada manfaatnya. Tentu saja ada, malahan banyak manfaatnya. Cuman tanya lagi kepada beliau, apakah beliau terus berzikir, apakah beliau terus mengingat Yang Maha Kuasa. Satu lagi, adabnya dipakai kepada suaminya. Jadi intinya masalahnya hanya restu dari suami, seperti itu. Dari semua masalah ini intinya restu dari suami, seperti itu. Nah, ya, terima kasih. Nanti tapi saya kalau bisa, kalau panjenengan sudah muslim, alhamdulillah, nanti dibantu juga untuk semua gaib-gaib yang ada di dalam tubuh si Ibu Nur Aina ini, tolong dibersihkan sekarang juga, ya dimuslimkan, ya tidak terlalu mengganggu ya. Walaupun misalnya seperti itu, tapi kan tetap kasihan kalau misalnya sampai sudah 42 kali dia menjalankan amalia gagal, itu tandanya orangnya kan sungguh-sungguh. Kalau 1 kali 2 kali gagal lantas selesai kan beda lagi. Ini kan sudah 42 kali, ya, bisa dikatakan terlalu banyak lah untuk hal-hal gangguan-gangguannya, kalau misalnya gagalnya sebab karena gangguan tersebut tuh. Jadi pesan saya, panjenengan kalau misalnya sudah muslim, dibantu secara rohaninya, dibimbing juga. Nah kan amaliyahnya tentu sama ya, dibimbing, dibisik-bisiki, ternyata terutama hal-hal gaib yang ada di dalam tubuhnya itu dibersihkan tuh. Terus yang ada di rumahnya, jika memang di rumahnya terdapat hal-hal negatif atau misalnya kemusyrikan yang ada di dalam rumahnya, itu juga dibersihkan. Nah, terus untuk yang kedua, untuk anaknya ini, anak angkatnya ini yang namanya ini, itu bagaimana? Mungkin panjenengan juga tahu, tidak tahu. Udah, kalau gitu nanti saja. Sekarang intinya untuk si ibu ini, si Ibu Nur Aina ini, saya minta sekarang dibersihkan dulu untuk gangguan-gangguannya. Silakan dimuslimkan semuanya, termasuk yang ada di rumahnya juga. Rumahnya, di wadahnya, di anaknya, di suami. Ya Allah, mohon. Ya Allah, besar apa jalannya. Semua ilmunya kembali ke Yaumil Mahmud. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Islamkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua tidak bisa Allah Allah Sallallahu udah semua. Ada yang kabur, ada yang lari enggak? Banyak. Bukan kabur, kehewannya saya kembalikan ke yang memang. Kembali ke hewan. Nah, terus untuk kalau misalnya di dalam tubuh ibu ini terdapat amalan-amalan atau amalia-amalia yang katakanlah di luar syariat Islam atau yang tidak ada sanadnya dengan Rasulullah, itu juga saya minta dibersihkan, termasuk kodam-kodamnya, atau apabila ada perjanjian gaibnya juga silakan dibersihkan semuanya. Perjanjian terputus Allah. Tadi kan katanya sampean ini kan ditugaskan oleh keluarga, katakanlah dalam turunan dari siapa, dari ayahnya atau dari ibunya? Dari ayahnya. Ada nggak misalnya campur tangan gaib dari pihak keluarganya? Kan mungkin beda pemahaman, ya katakanlah beda agama. Tidak ada lagi. Sudah terputus. Ya alhamdulillah. Nah, untuk kedepannya mungkin panjenengan lebih tahu, karena kan setiap hari menjaga. Tapi intinya saya minta jangan sampai masuk ke dalam. Saya tahu. Ya. Nah, untuk korinnya benar sudah muslim. Semuanya ada berapa korinnya? Korinnya ada 9. Ada 9. Semuanya sudah muslim semua. Semua. Untuk anaknya bagaimana? Katanya anaknya ya membangkang, nggak mau sholat, atau ya kata nggak nurut. Itu bagaimana? Itu kan bukan urusannya dia, ada ayahnya. Itu. Kita cuma wajib mengingatkan. Ya maksudnya kan di sini kita minta solusi. Kan perbaikan dulu adabnya dari awal sudah saya bilang. Itu. Nanti berpengaruh ke semuanya, ke suaminya, ke andangnya, ke lingkungannya. Jangan merasa saya lebih dari suami saya lebih hebat dari tetangga saya. Itu yang merusak amalia beliau. Adabnya perbaikin. Ya kalau gitu, tapi ini sudah selesai semua ya. Sudah. Ya kalau begitu terima kasih. Mudah-mudahan nanti pesannya disampaikan. Mudah-mudahan sekarang amaliyahnya mulai saat ini mudah-mudahan dilancarkan. Tapi tetap sampean dan korin-korinnya semua juga bantu, karena jika orang yang sampean jaga itu beramaliyah, amaliyahnya bagus, ibadahnya bagus, kan panjenengan juga sama kebagian, nilai ibadahnya kebagian. Apalagi kalau misalnya sama-sama menjalankannya, itu kan lebih baik ya. Ada pesannya lagi? Ada. Jadi intinya masalahnya, duduk permasalahannya hanya di adab, hanya di izin restu dari suami, seperti itu, nggak ada yang lain ya. Itu mudah-mudahan ketika beliau sudah tahu seperti ini, yang mudah-mudahan kembali diberikan kemudahan dalam amaliyahnya. Terus juga ya kita inginnya semuanya lancar,
Oke, seperti itu. Sampean amaliannya bagaimana? Alhamdulillah masih berjalan. Nah, terima kasih. Kalau gitu silahkan kembali lagi. Tapi sekali lagi saya minta tolong dicek lagi untuk tubuhnya, keduanya, anak-anaknya juga, tempat rumahnya juga dicek lagi. Mungkin ada yang bersembunyi atau terselip, tersisa semuanya. Saya minta dibersihkan lagi. Udah, terima kasih. Silahkan mau kembali, tapi tetap pesan saya jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Silahkan dijaga, ya jenengan juga beramalia menjaga orang yang dijaga, dibisik-bisiki dalam kebaikan. Terus apabila ada keburukan yang datang, atau misalnya ketika orangnya lupa ya, atau mau menjalankan keburukan, ya dijaga, dibisik-bisiki, jangan sampai sesuatu yang buruk dijalaninya. Itu seperti itu ya. Mau keluar apa mau dikeluarkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musiknya. Oh, sallallahu alaihi wasallam.